Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami bersama HRD. Berikut nama-nama dari anggota kelompok kami. Jadi di sini kami melakukan wawancara di perusahaan JK yang berfokus pada manajemen properti sejak tahun 2017. Perusahaan ini sudah mengelola lebih dari 20 properti di kota-kota besar Indonesia. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi. Terdapat direktur utama, direktur keuangan, operasional, pemasaran, sumber daya manusia, dan departemen manajemen properti. Lalu hasil dan analisis wawancara. Ada tahap-tahapan utama di alur bisnis proses perusahaan ini. Yang pertama adalah tahap pemeliharaan gedung. Lalu yang kedua adalah profit sharing antara pemilik gedung dan juga pengelola properti. Lalu yang ketiga ada struktur organisasi yang terorganisir seperti ada general manager, HRGA, lalu ada divisi-divisi lainnya seperti divisi marketing, divisi operasional, tenancy relations, dan juga HSE. Penerapan struktur organisasi yang baik membuat individu mengetahui tanggung jawabnya serta bekerja dengan efisien. HRD juga sangat berperan penting dalam alur bisnis ini. Lalu selanjutnya ini ada rekrutmen dan seleksi. Tahap rekrutmen di sini ada pengumpulan CV. Lalu untuk tahap seleksi di sini pertama ada administrasi, yaitu melengkapi verifikasi dokumen ijazah seperti data diri, kartu identitas, dan sebagainya. Lalu yang kedua di sini ada wawancara, yang mana ini digunakan untuk mengevaluasi komunikasi, perilaku, dan kecocokan kandidat dengan budaya perusahaan. Lalu yang ketiga di sini ada psikotes, yang mana mengukur kemampuan kognitif kepribadian dan potensi pelamar. Pendekatan strategis dalam seleksi di sini ada penyimpanan data kandidat digunakan untuk menyimpan data yang akan digunakan pada posisi yang kosong. Lalu di sini ada strategi rekrutmen masal teknik, walk-in interview yang digunakan untuk mengisi posisi kritis dengan cepat untuk mengurangi risiko keterlambatan operasional. Pada program orientasi, PT JK memiliki program orientasi yang dirancang untuk membantu karyawan baru dalam memahami tugas, prosedur kerja, keselamatan, serta budaya perusahaan. Pada program ini juga mencakup pengenalan fasilitas gedung serta area kerja. Dengan demikian, orientasi membantu karyawan baru dapat terbantu sebagaimana yang dijelaskan oleh Atmod pada tahun 2015. Lalu di sini ada pelatihan dan pengembangan. Perusahaan menyediakan program pelatihan dan pengembangan berupa training need analysis, yang mana ini training digunakan untuk ketika baru masuk kerja. Lalu di sini ada pelatihan teknis dan administratif. Di sini untuk pelatihan teknis dan administratif dari pekerja. Lalu di sini ada workshop dan seminar untuk mengikuti tren-tren yang ada pada saat ini. Lalu untuk yang keempat di sini ada pelatihan manajerial digunakan untuk pengaturan dalam kerja di sana. Lalu yang di sini yang terakhir ada evaluasi pasca pelatihan, yang mana digunakan untuk evaluasi dari pelatihan-pelatihan yang sebelumnya. Selanjutnya adalah ergonomi dan K3. Perusahaan memprioritaskan K3, ergonomi dan kesehatan mental melalui APD, pelatihan medical check-up, standar ergonomi, serta program konseling oleh HRD. Menurut King dan Dr. Izzati, penyesuaian lingkungan kerja yang mendukung kesehatan fisik dan mental penting untuk produktivitas. Dengan menerapkan K3, ergonomi, dan dukungan psikologis, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sejahtera. Next. Selanjutnya ada strategi meningkatkan kepuasan kerja. Perusahaan JK meningkatkan kepuasan kerja melalui evaluasi berbasis Key Performance Indicator dengan penghargaan seperti bonus, promosi, atau outing. HRD menyediakan konseling dan peluang karir untuk memotivasi karyawan. Strategi ini sesuai dengan teori motivasi dalam psikologi industri dan organisasi karya Dr. Izzati yang mendukung kepuasan, motivasi, dan loyalitas karyawan. Pada strategi melakukan stres kerja, PT JK mengambil langkah seperti menyediakan program konseling psikologis, melakukan rotasi pekerjaan, dan mengadakan kegiatan sosial seperti outing dan lainnya. HRD juga aktif dalam memantau kondisi psikologis karyawan. Dengan demikian, hal ini sejalan dengan teori manajemen stres yang dijelaskan dalam buku Psikologi, Industri, dan Organisasi oleh Dr. Izzati pada tahun 2014. Berdasarkan hasil wawancara, HR di PT JK ini sangat berperan dalam mengurus SDM, mulai dari perekrutan dan seleksi, lalu masa orientasi, dan juga pengembangan karir karyawan. Singkatnya, HR di perusahaan ini bertanggung jawab atas menciptakan tempat dan lingkungan kerja yang mendukung kepuasan fisik dan mental karyawan. Berikut referensi yang kami gunakan. Oke, boleh next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.